Amin, luar biasa. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah, saya percaya kita semua boleh bersyukur pagi hari ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita ada pun di rumah Tuhan ini itu semua karena anugerahnya. Mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini kita memberikan bagian yang terbaik untuk Tuhan. Saya jemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama boleh berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Kami tahu itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan mungkin dimanapun kami berada saat ini, baik di rumah-rumah atau dimanapun Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang bisa membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah, ketika pujian dinaikkan Tuhan, kuasa-Mu boleh tercurah bagi setiap kami, memerdekakan kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Bagi setiap kita yang percaya, kita mau berkata, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan yang memulihkan hati setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan yang membebaskan setiap kami Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ini setiap kami Tuhan dan ini penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Bangkit berdiri, kita masih mau memuji Tuhan. Mari nyatakan Tuhanlah kekuatan kita. Engkau bersamaku.
terima kasih. Engkaulah sumber kekuatan kami. Tangan-Mu yang kuat menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih ya Allahku, Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah saat ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan saat ini bagi setiap kami. Hati kami haus akan-Mu Tuhan. Hati kami rindu akan Engkau saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku, katakan hatiku haus. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku, hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku, katakan lebih lagi. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Katakan lebih lagi. Lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesus. Ya Tuhan, ini kerinduan kami. Kami rindu lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Berbicaralah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih
inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami rindu setiap hari kami lebih lagi Tuhan, semakin dekat kepadamu, semakin lebih bergaul denganmu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami hidup bersama dengan Engkau, ketika kami tetap ada dalam rancangan-Mu Tuhan, di situ kami akan melihat hal-hal besar Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami bersyukur, buat kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Dan kami rindu sebentar Tuhan, Engkau berkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Itulah sebabnya Tuhan, layakan kami, kuduskan kami, sehingga kami pulang, kami boleh menerima kekuatan yang baru dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur ya pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita masih bisa beribadah ya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 kita akan baca. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Kita hanya akan membaca di ayat yang ke-9 saja. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang ini kacamatanya udah berembun. Saya ulang. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Dan Alkitab berkata bahwa semua yang diciptakan Tuhan, termasuk manusia di dalamnya, sungguh amat baik. Tetapi kita melihat di dalam perjalanannya, manusia yang diciptakan Allah sungguh amat baik dan segambar, secitra, serupa dengan Allah, justru menyakiti hati Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara itu bisa baca dari Kejadian pasal 5 ya. Bagaimana ketika Tuhan melihat manusia yang diciptakannya dengan sungguh amat baik itu justru menyakiti hati Tuhan dengan hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan hidup jahat. Dan kalau kita membaca itu bukan cuma 1-2 orang. Tetapi Alkitab berkata semua manusia di muka bumi begitu rusak, begitu bobrok moralnya. Sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia. Dan Tuhan berkata, aku akan memusnahkan semua manusia, bahkan semua yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan melihat semua manusia begitu rusak di muka bumi, tetapi ada seorang tokoh yang Tuhan lihat bahwa hidupnya tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Tuhan melihat tetap orang ini dia hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Siapa namanya? Yang tadi kita baca, Nuh. Ketika Tuhan melihat semua manusia begitu rusak kehidupannya, tetapi ada seorang pribadi yang bernama Nuh. Dan Nuh ini kalau kita membaca dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa sih yang membuat Nuh dia mempunyai atau dia memiliki kasih karunia di mata Tuhan? Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Saya melihat di sini bagaimana Nuh dia tetap bisa menjaga kehidupannya. Nuh dia bisa menjaga kekudusannya dari lingkungan, dari orang-orang di sekitarnya yang begitu rusak. Yang pertama saya melihat karena Nuh dia mengenal Tuhan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Tidak mungkin Nuh bisa mengasihi Tuhan kalau Nuh dia tidak mengenal Tuhan. Yang pertama, ciri yang pertama adalah orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, dia pasti mengenal Tuhan. Saya ulang, yang pertama, ciri orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, pasti dia mengenal Tuhan. Ketika untuk bisa kita mengenal Tuhan itu dibutuhkan proses, bukan sesuatu yang instan. Nuh dia menjaga hidupnya tetap takut akan Tuhan. Dia tidak terpengaruh oleh lingkungan yang begitu rusak. Dia tidak terpengaruh oleh lingkungan yang begitu bobrok moralnya. Bahkan tidak hanya Nuh dia menjaga dirinya sendiri, tetap hidup kudus, tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dia satu keluarga besar ini, Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya. Sesuatu yang menjadi idaman setiap rumah tangga. Coba kalau kita perhatikan hari-hari ini, ada orang tuanya saleh gitu ya. Anaknya salah semuanya. Ada sebaliknya, anaknya saleh, orang tuanya salah melulu. Tetapi kita melihat bagaimana keluarga Nuh ini, dia bisa menjaga seluruh sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak gampang. Ketika kita berada di dalam lingkungan yang rusak, contoh, ketika seseorang berada di dalam lingkungan, seluruhnya pakai narkoba, untuk kita tidak menjadi seperti pemakai-pemakai ini, itu enggak gampang. Pengaruhnya itu luar biasa. Itu baru 1. Nah kalau ini Tuhan yang berkata semuanya rusak. Sampai akhirnya Tuhan menyesal. Dan Tuhan katakan dia akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan semua yang diciptakannya. Kecuali Nuh, dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Nuh dia tetap menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Karena Nuh dia mengenal Tuhannya. Lingkungan boleh rusak, lingkungan boleh bobrok secara moral. Tetapi Nuh dia tetap menjaga tidak hanya dirinya, istrinya, anak-anaknya, bahkan menantunya. Sesuatu yang saya katakan tidak mudah. Coba hari-hari ini kita lihat. Anak bisa kurang ajar sama orang tua. Anak bisa membunuh orang tua. Orang tua bisa membunuh anak. Ya kan? Bapak Ibu yang mengikuti berita hari-hari ini, hanya karena ingin mendapat kekayaan, dia rela mencungkil mata anaknya. Untung belum sampai kecungkil. Saya aja dengarnya nggak berani. Ngebayangin aja, tergores kena pisau aja rasanya udah. Kenapa bisa melakukan itu? Itu baru kita hidup di lingkungan yang masih
ya masih banyak orang benarnya gitu. Artinya Nuh ketika dia hidup dalam situasi kondisi seperti itu sesuatu yang begitu rusaknya. Sampai Tuhan melihat dari surga, aduh nyesal Tuhan menciptakan manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, poin pertama, ciri orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan. Gak mungkin dia bisa takut akan Tuhan kalau dia gak mengenal Tuhan. Yang kedua, ciri yang kedua orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Apa sih yang dilakukan Nuh sehingga Nuh dia melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan? Disuruh ngapain Nuh? Bikin bahtera. Tuhan gak nyuruh bikin perahu. Ini bahtera yang lebih besar dengan tingkat-tingkat yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah perintahkan. Kayunya harus dari kayu gofir. Itu gak jelas kayu gofir itu kayu apa. Saya sempat lihat di kamus, di Alkitab Studi itu dikatakan kayu gofir itu kayu yang gak jelas jenisnya jenis apa gitu ya. Artinya sesuatu yang tidak mudah itu baru dari kayunya saja. Artinya Nuh dia harus mencari ke hutan untuk mendapatkan bahan-bahan kayu yang dibutuhkan untuk membuat bahtera. Baru satu, kayu aja. Belum lagi bentuknya. Wah ini kalau orang yang gak bisa gambar gitu ya kayak saya tuh, waduh pusing bikinnya, mau bikin apa ini? Bentuknya seperti apa? Tetapi Alkitab yang kita baca dikatakan Nuh melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau kita mau taat kepada Tuhan, itu ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita tidak memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan, kita akan sulit untuk memahami kehendak Tuhan. Dan ketika kita sulit memahami, akhirnya apa? Kita komplain sama Tuhan. Ketika kita punya masalah, ketika sesuatu kita hadapi, kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai seperti apa yang kita harapkan, kita komplain sama Tuhan. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita peka. Oh, ini suara Tuhan, ini perintah Tuhan. Dan ketika Tuhan perintahkan, orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, dia punya ketaatan. Sekali lagi, ketaatan. Dan ketaatan itu dia berani bayar harga. Nuh tidak hanya dia harus menghadapi lingkungan yang mungkin mencemooh dia, karena Nuh membuat sebuah bahtera di daerah perbukitan. Belum lagi Nuh harus membuat bahtera yang begitu besar dengan 3 tingkat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nuh taat. Taat itu artinya nurut. Ya mungkin bayangin aja, cuma berapa orang yang kerja? Nuh, 3 anaknya, 4, tambah ibu-ibu, 8 orang. Ya mungkin ibu-ibunya tugasnya masak gitu kali ya, nyiapin makanan. Berapa lama kira-kira Nuh membuat bahtera itu? Pernah gak kepikiran sama kita? Kira-kira berapa lama ini Nuh membuat bahtera itu? Cukup lama. Pasti lebih dari 1 tahun.
Artinya sesuatu yang ya jenuh gitu ya, belum lagi diolok-olok, belum lagi capek dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat di sini adalah Nuh, dia taat dan dia melakukannya seperti yang Tuhan perintahkan. Ciri yang kedua, orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, dia pasti memiliki ketaatan. Tidak mudah sekali lagi untuk kita bisa taat sama Tuhan. Tetapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, di situ Tuhan akan proses kita, di situ Tuhan akan bentuk kita. Sesulit apapun, semahal apapun harga yang harus kita bayar, kita tahu. Karena Dia yang merintahkannya. Dan yang ketiga, dan ini adalah yang terakhir. Ciri orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan adalah dia tidak hanya mengenal Tuhan. Sekali lagi saya katakan, untuk kita bisa mengenal Tuhan kita butuh proses. Prosesnya lewat apa ya? Baca firman, lewat doa dan sebagainya, lewat ibadah seperti hari ini. Yang kedua tadi memiliki ketaatan, dan yang ketiga adalah ciri orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dia punya ucapan syukur, dia tahu mengucap syukur. Ketika Nuh, dia diselamatkan dari air bah. Dan ketika air bah itu mulai surut, sampai terus surut, lalu Nuh keluar dari bahtera itu. Apa yang Nuh lakukan? Kita baca di dalam Kejadian pasal 8, ayat yang ke-20, Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 saya baca. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu yang mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nuh orang yang tahu mengucap syukur. Ketika Nuh dan keluarganya selamat dari air bah, Nuh dia melakukan mezbah bakaran. Nuh mempersembahkan ucapan syukurnya lewat mezbah bakaran. Dan ketika Tuhan melihat apa yang dilakukan Nuh, tadi apa katanya? Baunya apa? Harum. Ketika Nuh dia memberikan mezbah bakaran bagi Tuhan, Tuhan mencium bahwa harum persembahan yang dilakukan Nuh itu. Sampai Tuhan berkata dalam hatinya, aku enggak akan lagi memusnahkan manusia sekalipun jahat. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, saya melihat di sini bagaimana Nuh dia begitu mengenal Allahnya. Lewat apa? Karena dia bergaul. Coba kalau kita bergaul dengan seseorang. Saya bergaul dengan Ibu Rina Bram. Saya tahu, oh Ibu Rina Bram tinggalnya di sini. Oh Ibu Rina Bram pekerjaannya ini. Dari mana kita tahu? Kita bergaul. Nuh, dia bergaul dengan Tuhan. Tadi kan ayat Kejadian 6 ayat 9 dikatakan, dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah itulah proses yang membuat Nuh dia memahami
Dia tahu siapa Allah yang memerintahnya. Dan yang ketiga tadi, Nuh, dia belajar mengucap syukur. Dia bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ketika Tuhan sudah menyelamatkannya, keluarganya selamat dari air bah, Nuh dia memberikan persembahan, dan itu baunya harum. Sampai Tuhan katakan, aku tidak akan lagi memusnahkan manusia seperti yang pernah Tuhan lakukan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, kepada siapa atau dengan siapa kita bergaul? Anak-anak muda, dengan siapa engkau bergaul hari-hari ini? Ya, hari-hari akan semakin jahat, dunia akan semakin rusak. Kata firman Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali itu sama keadaannya seperti zaman Nuh, makan, minum, kawin, mengawinkan. Tetapi sebagai anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita mau belajar bergaul dengan Tuhan. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dalam pergaulan kita, narkoba, seks bebas, apalagi banyak. Enggak cuma anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu juga. Ya kan sekarang? Wah, coba kita lihat hari-hari ini begitu jahatnya. Kalau kita membiarkan hidup kita bergaul dengan dunia ini, kita akan rusak. Bukan hanya rusak, binasa. Tadi sudah saya singgung soal karena keingin kaya, mencari kesugihan, dia gak peduli itu anaknya. Apapun dilakukan. Tetapi mari pagi hari ini kita mau belajar seperti Nuh. Nuh dia bisa mampu tetap menjaga kekudusannya. Nuh dia tetap bisa menjaga hidupnya dalam perkenanan Tuhan. Kenapa? Nuh dia bergaul dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh meskipun lingkungan begitu rusak. Meskipun lingkungan begitu bobrok moralnya. Tetapi dia tetap menjaga hidupnya, tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Nuh dia bergaul dengan Tuhan. Nah kalau hari-hari yang lalu kita bergaul dengan duniawi, ketahuilah suatu saat itu akan membuat hidup kita hancur, bahkan membinasakan kita. Tetapi kalau kita menjaga hidup kita tetap bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memulihkan kita. Bahkan Tuhan terus akan menyempurnakan kita. Sebagai ayat penutup kita buka di dalam Mazmur pasal 25. Mazmur 20 Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Aduh, kalau hidup kita bergaul sama Tuhan, gak ada lagi yang bisa menggoyahkan kita. Situasi apapun yang kita hadapi, gak akan bisa menggoyahkan kita. Semua kita hari-hari ini merasakan dampak dari corona. Tidak hanya anak-anak muda, tidak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu, bahkan hamba Tuhan pun dia mengalami masa yang sulit. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang cukup ceria. Wah, pokoknya kalau ketemu suka apa? Ya dengan gayanya, ya. Saya hafal gayanya dia. Hari Jumat kemarin saya ke BPD bersama Bapak Gembala. Ketika Bapak Gembala lagi parkirin mobil,
Di situ udah ada hamba Tuhan yang saya kenal. Kalau saya sebut pasti ada di antara Bapak Ibu yang tahu. Ya, di tempat ini ada beberapa yang tahu. Lalu sebelah saya hamba Tuhan juga, dia gembala. Dia senggol saya. Bugem, maklum pendeta tua. Dia panggil saya Bugem. Saya cuma senyum aja. Saya berpikir artinya situasi seperti ini itu mempengaruhi siapa saja, termasuk hamba-hamba Tuhan. Tetapi pagi hari ini sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi, kita mau tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan, situasi apapun, sesulit apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tidak akan membuat kita, ya seperti yang saya katakan tadi. Lalu ketika pulang saya bilang, itu kayaknya saya kenal tuh Bapak itu. Lalu pasti, oh iya benar, saya lupa namanya. Tapi wajahnya saya kenal sekali, karena pakai masker kan kadang suka gak jelas gitu ya. Saya lihat kok beda sekali gitu. Nah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, dengan siapa engkau bergaul? Kalau engkau bergaul dengan dunia ini, dunia semakin rusak. Dan kalau engkau bergaul dengan dunia, engkau akan rusak. Dan kebinasaan yang engkau akan dapati. Tetapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, situasi apapun yang kita hadapi tidak akan mampu membuat iman kita tergoyahkan. Tidak akan mampu membuat kita undur dari Tuhan. Tetapi kita akan semakin maju, kita akan semakin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Intinya pagi hari ini, seperti Mazmur tadi, bergaul karib. Kalau kita bergaul karib, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, Tuhan akan memberitahukan. Ketika kita salah melangkah, Tuhan ingatkan. Mari pagi hari ini, kita mau tetap bergaul dengan Tuhan. Karena kita tahu kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sudah mempersiapkan yang terbaik. Seperti Nuh, Tuhan gak lupakan. Walaupun cuma Nuh dan keluarganya, Tuhan gak melupakan. Nuh dia mendapat kasih karunia. Karena Nuh tetap ada dalam pergaulan yang erat dengan Tuhan. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita akan mempersiapkan sebuah pujian, ku kagum, hormat akan Engkau.
Tuhan Yesus, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini dengan siapa hari-hari ini, atau mungkin hari-hari yang lalu engkau bergaul. Kalau mungkin hari-hari yang lalu engkau bergaul dengan dunia ini, dunia akan merusak hidupmu. Karena hari-hari begitu rusak. Bahkan hari-hari akan semakin rusak dan jahat. Kalau engkau bergaul dengan dunia, dunia akan mempengaruhimu. Dunia akan merusakmu dan membuat engkau binasa. Tetapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan bersama Tuhan. Kita akan pujian ini satu kali lagi. Referennya saja, ku kagum hormat akan Kau. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sungguh kami mengagumi dan hormat akan kehadiran-Mu. Karena Engkau Allah yang perkasa dan Allah yang sangat peduli terhadap kami. Engkaulah Immanuel. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada hari ini. Untuk bagaimana kami hidup bergaul seperti Nuh kepadamu. Karena itulah yang akan menentukan karakter dan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Dengan penungkapan syukur kami sambut dan terima kebenaran firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi dan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mari kita jangan bergaul dengan dunia, karena dunia akan membentuk karakter kita seperti dunia. Keyakinan iman kita juga. Ya, dengan siapa kita bergaul itu sebetulnya menentukan nanti karakter dan iman keyakinan kita. Percaya kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan memiliki karakter seperti Kristus. Informasi yang pertama Bapak Ibu khusus yang tinggal di RW 4, hari Rabu dan Kamis ini ada vaksin. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum divaksin, baik yang pertama atau kedua, itu ya, kita bersyukur jemaat kita sudah 98% pateng ya, mungkin sudah 99 yang divaksin. Kalau mungkin masih ada, Pak Petrus saya udah pertama, oke kedua gitu ya. Di tempat lain bisa di sini. Begitu ya. Jadi kemarin ada pertemuan dengan Ibu Lurah yang baru, Kelurahan Pondokopi. Kita bersyukur Ibu Lurah yang baru ini sepertinya sangat welcome. Satu saat dia akan sowan, akan mengunjungi gereja kita. Saya bilang nanti kita agendakan gitu ya. Jadi diberi kesempatan, saya pikir ini kesempatan yang bagus, jangan disia-siakan. Pak, saya KTP-nya di sini, saya tinggal di Bekasi. Bisa, bawa aja KTP-nya. Gitu ya, kan ada yang KTP-nya di sini, mungkin di rumah di Bekasi atau di mana, bisa. Yang penting bawa KTP-nya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita dukung doa juga supaya jemaat kita selalu sehat walafiat. Itu yang paling utama ya. Buat apa uang banyak kalau sakit? Kita nggak bisa menikmati. Itu sebabnya tetap semangat, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian, sebab Kau besar.
Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Sungguh dahsyat dan luar biasa, kami mengagumi dan menghormati-Mu. Engkau Allah yang peduli terhadap kami, sama seperti Engkau peduli kepada Nabi Nuh. Mampukan kami untuk kami memiliki ketaatan, sesulit apapun yang telah Engkau ajarkan kepada kami, bersama dengan Engkau kami sanggup melakukannya. Seringkali kami gagal karena kami mengandalkan kemampuan-Mu. Kami belajar mengandalkan-Mu untuk kami hidup lebih taat kepada-Mu. Terlebih Tuhan, dalam situasi kondisi yang sekarang sedang kami hadapi, kami ingin belajar selalu mengucap syukur dengan apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Mengimani dan mengamini, itulah yang terbaik yang telah Engkau berikan kepada kami. Ampuni kalau kacamata kami, pemikiran kami itu belum yang terbaik. Tuhan, mampukan kami untuk terus belajar bersyukur setiap anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada ibadah hari ini. Baik hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk para singers, WL, seluruh tim musik, petugas tim tamu, petugas LCD, mari hari ini Tuhan, kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati segala aspek kehidupannya, menambahkan iman mereka, semakin dengan roh yang menyala-nyala, setia melayani. Pagi ini Tuhan, teringat untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, baik yang ada di gereja ibadah onsite maupun di rumah mereka masing-masing yang ibadah online. Inilah doa yang kami kirimkan untuk mereka dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, supaya dalam usia emas mereka tetap sehat, kuat imannya, berkati hidupnya. Pagi ini kami juga berdoa untuk anak-anak cucu kami. Mari dalam situasi seperti ini berikan mereka semangat. Kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kirim malaikat menjaga dan melindungi, sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak yang setia kepada-Mu, anak-anak yang hormat kepada orang tuanya, dan anak-anak yang berhasil dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari pada hari ini kami teringat untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing ibadah online. Tuhan, lawat mereka. Kalau ada yang sakit, inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan penyakit mereka. Karena Engkau dokter di atas segala dokter, sehingga hari ini terjadi kesembuhan ilahi. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Seluruh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati, Engkau lindungi. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami juga terus dukung dalam doa. Kiranya Tuhan melindungi sehingga NKRI aman dalam perlindungan. Memberkati, memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden kami, sampai pejabat yang paling dekat,
Pak RW, Pak RT, Tuhan juga berkati dalam ini. Tuhan, inilah doa kami. Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Itu sebabnya kami menyerahkan doa ini dalam tangan. Dan akhirnya berkati seluruh jemaat-Mu yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang telah memberi bahkan yang belum bisa memberi. Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka selalu berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu. Maka ibadah pada hari ini kami tutup dengan penuh rasa syukur kami dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dan sidang jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa